Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Alex Hidayat, calon guru penggerak angkatan 7, akan mempraktekkan aksi nyata dari modul CGP 2.3, yaitu coaching klinik atau supervisi klinis. Pada kesempatan kali ini, saya meminta bantuan atau bekerja sama dengan salah satu guru di SMA Negeri 1 Mayong, yaitu Bapak Fahmi Firdaus SPD. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Alex. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sibuk nggih? Sibuk Anda ini? Lumayan sibuk mestinya. Oke, nggih. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, walaupun banyak kesibukan kesana dan kemari, tapi Pak Fahmi menyempatkan diri untuk berdiskusi tentang apa yang saya akan aksi nyatakan. Baik, langsung saja Pak Fahmi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Pak Fahmi di proses pembelajaran. Jadi nanti ada 3 pra observasi pembelajaran, kemudian saat di pembelajaran, dan setelah itu pasca. Nah, sekarang ada di pra observasi dulu. Mungkin bisa diceritakan tujuan pembelajaran yang akan Pak Fahmi sampaikan kepada murid. Mungkin bisa dijelaskan juga kelasnya, kelas berapa gitu. Monggo Pak. Tujuan pembelajarannya ya, kalau kelasnya biasanya saya mengampu kelas 10, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tujuan pembelajarannya kemarin tentang menentukan nilai desil atau persentil pada statistika, data tunggal sama data kelompok. Oke. Jadi saya kenalkan lagi, Pak Fahmi ini adalah guru matematika ya Pak? Iya. Yeah. Guru yang jadi idola banyak anak-anak mungkin ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah menentukan tadi ya, desil, persentil. Ya, persentil dalam statistika. Oke, terima kasih. Jadi dalam proses pembelajaran ini Pak Fahmi kan punya tujuan. Nah, ada tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Mungkin caranya atau strategi yang akan diambil Pak Fahmi apa nih, supaya tujuan ini tercapai dengan baik? Kalau sementara untuk kelas 10, 4, dan 5, mungkin karena minat dan motivasi pada mata pelajaran saya itu minim, itu menjadi kendala sangat besar. Oke. Jadi mau saya buat presentasi atau apa memang susah Pak. Kalau yang 10-6 malah mereka agak bisa jalan sendiri. Oke. Jadi ada kendala ya. Intinya ada minat yang rendah di anak-anak gitu ya. Karena mata pelajarannya sendiri atau materi itu sendiri. Atau di ini Pak Fahmi kan sudah mengidentifikasi bahwa ini minatnya rendah. Kalau dilihat dari mana Pak, kalau menurut Pak Fahmi? Nilainya atau bagaimana? Dari aktivitas sebelum materi sebelum ini itu mereka tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali pada mapel saya. Oh gitu. Jadi sebelum materi ini berarti ada materi sebelumnya, dan itu memang kelihatannya ya dari aktivitas anak, hasil belajar juga kelihatan tidak ada kenaikan, tidak tinggilah hasil belajarnya. Kalau strategi Pak, strategi yang sudah pernah kan, sudah hampir setahun kan, setahun, strategi yang sudah pernah Pak Fahmi itu lakukan dalam mengatasi masalah ini apa saja? Strateginya? Ya mungkin kemarin sudah membuat kelompok belajar, terus sudah dibuatkan materi mulai dari PPT, PDF sudah dikasihkan, tapi memang susah. Mungkin karena image matematika sendiri itu sudah Dari ditakuti. SMP ya Pak? Dari SD mungkin. SD, oke. Sudah ditakuti, anak sudah berimage bahwa matematika itu susah. Oke. Kalau beberapa kali kan saya pernah melihat itu Pak Fahmi memberikan, ya karena kan
saya juga ngikuti medsosnya anak-anak gitu. Nah, pernah beberapa kali Pak Fahmi itu menugaskan anak menggunakan media sosial. Itu berdampak banyak atau enggak, Pak? Mungkin kalau dalam bidang informatikanya itu sangat berdampak besar, karena anak yang awalnya tidak tahu cara membuat, kemarin pernah tak suruh membuat poster, sudah tak suruh membuat video, dari yang awalnya tidak tahu cara membuat, mereka tanya, terus oh bisa pakai ini, bisa pakai aplikasi Capcut, bisa KineMaster, atau bisa pakai Canva, itu bisa. Tapi akhirnya mereka belajar sendiri tanpa harus didampingi pun, sudah dikenalkan dulu, mereka bisa bisa menyelesaikan tugasnya dari media sosial itu. Dari media sosial itu. Itu menurut saya sangat menarik, Pak. Itu mungkin bisa dikembangkan atau bisa dibentuk sekiranya lebih kompetitif gitu kan, mungkin bisa. Atau apresiasi dari Pak Fahmi apa misalkan dari hasil karya dari mereka? Kalau sementara apresiasinya belum banyak, karena yang jelas nilai. Jelas nilai. Iya, paling jempol di sosmednya. Komen ya, Pak. Komen. Bagus. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Jadi sudah sedikit saya baca arah inovasi yang ingin dikembangkan oleh Pak Fahmi, tapi ingin saya perjelas lagi. Ini kan ada pengembangan diri dari seorang guru kan ada 4 ya, Pak. Ada profesional, ada pedagogik, ada sosial, kemudian ada ini satu apa, Pak? Kepribadian. Dari keempat ini yang mau terus dikembangkan Pak Fahmi, atau keempatnya, atau yang mana, Pak? Kalau kelemahannya saya merasa ada di pedagogi kayaknya, Pak. Pedagogi. Iya, karena banyak sekali model pembelajaran yang mau dicoba tapi harus sesuai karakteristik anak, itu yang susah. Mau pakai pembelajaran ini, melihat teman pakai model pembelajaran ini sukses, tapi ketika saya coba di mapelnya sendiri, kelas saya sendiri tidak sukses. Jadi agak ribet itu. Jadi sudah dapat satu, yaitu di pedagogik ya, Pak. Di pedagogik mungkin yang akan terus dikembangkan itu di model pembelajaran ya, kayak tadi ya. Di kelas nanti ini kan saya membutuhkan kepastian kelas ini mungkin, Pak, yang bisa nanti saya amati di hari apa, kemudian kan tadi ada 10.4 dan 10.5 kayak menarik tadi, karena ada permasalahan yang timbul, mungkin bisa saya lihat langsung gitu. Mungkin kelas 10.5 ya, yang 10.5 yang lumayan, tapi kalau berat ya 10.4 ya apa-apa, cuma emang lebih menantang 10.5. 10.5 itu emang hasil nilainya itu selalu standarnya menengah ke bawah. Jadi yang lulus misal dulu ada KKM ya, itu tidak mencapai. Yang mencapai paling hanya 5. Itu sudah bagus menurut saya, cuma ingin saya tingkatkan lagi. Baik, jadi kita sudah menentukan kelas yaitu 10.5. Mungkin jadwalnya Pak Ari? Jadwalnya hari Rabu dan Kamis. Hari Rabu dan Kamis nanti insya Allah saya ikut hadir di kelas ya, Pak. Hanya sebagai mengamati apa yang ada di kelas gitu. Terima kasih. Jadi sudah ditentukan hari dan juga kelas, yaitu kelas 10.5 di hari Rabu dan Kamis. Nah, tadi kan saya menggali di diri sendiri ya, Pak. Mungkin dari guru mapel Pak Fahmi sendiri, apakah ada mungkin di bidang lain atau orang lain yang bisa membantu proses bagaimana ini meningkatkan keaktifan dulu lah. Kalau sudah aktif nanti mungkin nilainya juga naik. Pihak-pihak yang Pak Fahmi bisa ajak untuk meningkatkan proses ini. Kalau sarpras atau apa gitu mungkin? Enggak perlu ya? Enggak perlu. Soalnya lumayan kalau di SMA itu sarprasnya sudah lumayan. Cuma kalau memang butuh saran ya memang dari
teman satu mapel tadi, Teman sejawat satu mapel. teman MGMP tadi satu sekolah. Jadi emang mungkin karena beliau-beliau ini itu lebih dulu dan lebih sudah pernah menjalani siswa A, B, C, D, sedangkan saya baru masih tahap mencoba melihat beliau yang sudah jalan, sudah bagus. Itu kita hanya kok bisa jalan ya gitu tak. Jadi memang benar-benar teman satu MGMP tadi yang lebih bisa menunjang kalau saya. Soalnya memang mapel saya kan eksak, jadi tidak bisa dibandingkan sama mapel kayak sosial. Kalau mapel sosial mungkin mereka pakai anak hanya membaca atau bisa membaca terus menalar sedikit mereka sudah paham. Tapi kalau di matematika emang susah, harus latihan itu ya Pak. Iya. Dan latihan harus ada tutor gitu ya. Sedangkan tutor kalau guru hanya terbatas di berapa Pak? 4 jam ya? 4 jam pelajaran, 5 jam pelajaran. Oke. Jadi kalau mau menyebutkan nama Pak, dari kan banyak ini, ada Pak Rois, ada Pak Niam, ya, ada. Kalau mau menyebut nama, saya rasa Pak Kamit mungkin. Oh Pak Kamit. Iya. Oke. Guru yang paling senior. Guru yang paling senior. Dan yang paling menyenangkan kata anak-anak. Kata anak-anak bisa membangun minat belajarnya sangat tinggi. Oke. Jadi ada teman sejawat yang bisa membantu dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Apakah ada yang lain Pak, faktor eksternal yang lain? Mungkin dari segi apa gitu. Kalau matematika itu seperti apa atau kan gitu. Bisa tidak dibantu oleh banyak aspek? Mungkin bisa. Cuma saya belum menemukan hal yang memang bisa didapat dari guru mapel yang lain. Kalau bisa mungkin mengkaitkan dengan mapel lain mungkin ada, karena mapel matematika kan terlalu abstrak. Jadi abstrak sendiri biasanya dikaitkan sama mapel fisika. Cuma kalau ini memang susah. Tidak bisa terus. Saya terlalu berdiri sendiri matematika itu. Kalau dari segi anaknya sendiri, misalkan yang mau di push motivasi bentuk apa yang sudah pernah dilakukan, ini menyenangkan loh, besok itu kamu pakai gitu. Misalkan dia jurusannya teknik kan pasti kepake. Kalau dia memang betul-betul mungkin sudah nyoba beberapa kali. Setiap pembelajaran itu saya sampaikan dulu. Jadi setiap masuk saya sampaikan tujuan pembelajarannya apa, nanti manfaatnya di kehidupan sehari apa. Tapi memang belum menemukan menambah minat siswanya, mungkin yang belum. Oke. Tidak tahu mungkin apa ada yang puzzle yang hilang di sana. Kalau dulu pernah saya lihat itu Pak, pembelajaran di luar kelas itu ngapain itu? Kalau itu waktu mengukur tinggi tiang tiang bendera? Iya. Oke. Jadi kan terlihat kalau orang baru datang kan matematika di luar kelas itu sudah menyenangkan. Iya, betul. Tapi mereka yang mulai bingung. Tapi memang membuat anak keluar kelas itu sudah suasananya sudah berbeda. Tapi kan tadi image-nya sudah bergulat dengan angka, makanya tidak bisa terus setiap hari keluar ruangan. Tidak bisa setiap hari. Karena kalau setiap hari ini materinya kepontal lagi. Oke, jadi selesai. Kalau bentuk ice breaking Pak, yang tadi kan kontennya sudah menegangkan. Kalau ditambah ice breaking gitu, iya mungkin butuh. Oke, sudah pernah Pak? Dulu pernah. Ya karena sekolah kita itu menerapkan GSM tadi ya. Dulu sudah pernah waktu awal-awal anak suruh presentasi, terus sebelum presentasi atau di tengah-tengah presentasi mereka melakukan ice breaking, itu sudah pernah. Cuma ya malah kadang
nggak fokus pelajarannya, yang penting ice breakingnya. Oke, siap. Jadi ada beberapa tadi ya aspek yang mungkin bisa ditingkatkan karena sudah dilakukan Pak Fahmi juga. Kalau misalkan ini Pak, yang tadi berkaitan dengan flow up dari apa yang Pak Fahmi katakan, misalkan ketemu dengan Pak Kamit dalam bentuk di dalam kelas atau di dalam kelas ataupun di luar kelas, itu kira-kira kapan? Kan menarik ya sih kayaknya. Mau dilakukan apa enggak ini dulu? Sering mungkin. Oh, sering. Cuma ngobrol santai. Belum nyampe bagaimana mendekati siswa, minat siswa, karena Pak Kamit itu mungkin unik bagi saya. Karena bisa menarik siswa yang awalnya takut, awalnya mungkin di kelas 10 yang saya ajar itu ada yang masih takut, tapi ketika diajar Pak Kamit enggak, itu kan jadi pertanyaan besar bagi saya. Oh, ternyata saya belum bisa menumbuhkan minat siswa tadi di mata saya sendiri. Oke, jadi kalau disimpulkan hampir setiap hari, cuma tidak tidak secara bahas ini. Iya, enggak. Hanya ngobrol, tapi ngobrol ringan MGMP dari teman sejawat itu aja. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi sudah saya garis bawahi apa yang Pak Fahmi sampaikan. Kita akan bertemu lagi di hari Rabu di kelas 10.5. Semoga apa yang Pak Fahmi sampaikan hari ini bisa kita wujudkan di pertemuan tersebut. Terima kasih dan mohon maaf jika mengganggu waktunya. Saya akhiri percakapan ini. Terima kasih yang menonton juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.